Coba lo bayangin, kerja 5 tahun bikin sesuatu, tapi hasilnya gagal total. Tapi 12 tahun kemudian, kegagalan lo itu jadi salah satu produk paling laku di dunia, yang sampai sekarang diproduksi lebih dari 50 miliar lembar per tahun, yang ada di meja kantor, di kulkas, di buku, dan hampir di setiap rumah tangga di planet ini pasti punya barang ini. Inilah kisah asal-usul Post-it Notes. Oke, kita perlu balik ke tahun 1968 dulu. 3M, perusahaan Amerika yang kalian mungkin kenal karena produk-produk sehari-hari. Lagi dalam masa eksplorasi besar-besaran, mereka punya divisi riset yang isinya ilmuwan-ilmuwan yang kerjanya memang coba-coba hal baru. Kedengarannya enak kan, dibayar buat eksperimen, tapi tentu aja ada tekanannya. Setiap penelitian harus menuju sesuatu yang berguna, yang bisa dijual, yang bisa jadi produk. Dan disinilah Dr. Spencer Silver masuk ke cerita ini. Spencer Silver adalah kimiawan di 3M. Tugasnya saat itu bikin lem super kuat. Di akhir 60-an, industri lagi butuh adhesive bahan perekat yang makin kuat buat berbagai kebutuhan manufaktur. Itu yang diminta pasar. Dan Spencer Silver dengan penuh semangat mulai eksperimen. Bertahun-tahun dia kerja, mencampur formula ini, mengubah komposisi itu, menguji, gagal, ulangi, dan akhirnya dia berhasil bikin sesuatu. Tapi bukan yang diminta bosnya. Yang dia bikin adalah lem yang lemah, bisa nempel ya, tapi gampang banget dilepas, nggak meninggalkan bekas, nggak merusak permukaan, dan yang paling aneh, bisa ditempel ulang berkali-kali. Bola-bola kecil akrilik yang dia ciptakan ini punya sifat yang dalam dunia kimia disebut microsphere adhesive, perekat dengan permukaan kontak yang sangat kecil, yang bikin daya rekatnya lemah tapi konsisten. Berguna dalam konteks yang dia cari sama sekali tidak. Lem yang harusnya kuat, malah jadi lem yang gampang copot. Ini bagian yang menurut gue paling menarik dari seluruh cerita ini. Karena Spencer Silver bukannya langsung nyerah, dia yakin bahwa penemuannya itu berguna. Tapi ada sesuatu yang bikin dia nggak mau buang formulanya begitu aja. Jadi dia lakuin sesuatu yang agak tidak biasa. Dia presentasi berkali-kali ke berbagai divisi di dalam 3M sendiri. Dan jawaban yang dia dapat berulang-ulang selama bertahun-tahun. Menarik, tapi buat apa? Di 1974, masih tidak ada yang tertarik secara komersial. Spencer Silver terus presentasi, terus ngisi seminar internal, terus nyebarin sampelnya ke siapapun yang mau nerima. Dan disinilah kisah ini punya twist yang sangat manusiawi. Seringkali yang kita cari bukan solusi yang lebih pintar. Yang kita cari adalah orang yang tepat, yang punya masalah yang tepat. Dan orang itu akhirnya muncul. Namanya Art Fry. Art Fry adalah kolega Spencer di 3M. Dia pernah datang ke salah satu seminar internal Spencer soal lem anehnya itu. Mendengarkan, mengangguk-ngangguk, dan seperti semua orang, pergi tanpa solusi. Tapi formulanya tetap nempel di otak Art. Sampai suatu hari di tahun 1974, Art Fry adalah anggota paduan suara gereja dan dia punya masalah yang sangat spesifik. Pembatas buku di buku nyanyiannya yang dia pakai buat nandain halaman lagu minggu ini selalu jatuh. Dia harus bolak-balik nyari halaman yang benar. Dan di momen itulah entah kenapa otak Art Fry nyambungin dua hal. Gue butuh sesuatu yang bisa nempel di halaman buku, tapi nggak bisa kertasnya dan bisa dilepas gampang. Dan disinilah Art Fry mulai mengingat kalau Spencer Silver membuat lem yang gampang dicopot dan gak merusak. Kalian mungkin mikir, nah dari sini pasti langsung sukses dong. Nyatanya nggak begitu. Fry datang ke Spencer dengan ide pembatas buku. Spencer excited banget, akhirnya ada aplikasi konkret. Mereka mulai develop prototype, bikin versi awal dari apa yang nanti kita kenal sebagai Post-it Notes. Tapi kemudian datang tembok berikutnya. 3M ternyata nggak mau. Divisi marketing di 3M setelah dapat proposal ini basically bilang, Untuk apa? Orang udah punya kertas biasa, orang udah punya paperclip, marketnya di mana? Dan mereka punya argumen yang dari sudut pandang bisnis saat itu masuk akal. Kenapa orang mau beli kertas yang bisa ditempel kalau mereka bisa pakai kertas biasa dan selotip? Ini adalah salah satu contoh paling klasik dalam sejarah bisnis tentang failure of imagination. Ketidakmampuan membayangkan kebutuhan yang belum ada namanya. Karena memang sebelum notes ada, tidak ada yang bisa mendeskripsikan betapa mereka butuh benda itu. Karena mereka belum tahu bahwa benda itu bisa ada.
Fry dan Spencer gak nyerah. Mereka lakuin sesuatu yang cukup guerrilla untuk ukuran perusahaan besar. Mereka bagiin sampelnya secara internal ke sekretaris di kantor 3M, ke eksekutif, ke siapapun yang mau nerima. Dan yang terjadi kemudian, orang-orang nagih. Hei, gua kehabisan kertas kuning itu, ada lagi nggak? Yang bisa ditempel di dokumen, terus dilepas lagi itu mana? Gua butuh lagi. Tiba-tiba ada permintaan nyata dari orang-orang yang sebelumnya tidak tahu bahwa mereka membutuhkan benda ini. Dan perusahaan 3M yang awalnya skeptis mulai tertarik. Di tahun 1977, perusahaan 3M lakuin uji coba terbatas di beberapa kota di Amerika. Biasa aja, tidak ada yang langsung heboh. Tapi kemudian mereka lakuin sesuatu yang lebih agresif. Di tahun 1978, mereka lakuin apa yang mereka sebut The Boys Blitz, memborbardir kota Boise, Idaho dengan sampel gratis post-it notes, menyebar ke kantor-kantor, ke rumah-rumah, ke siapapun. Strateginya, biarkan produknya berbicara sendiri. Dan hasilnya, setelah orang-orang di Boise nyobain post-it notes selama beberapa waktu, 94% dari mereka bilang mereka akan beli kalau produk itu dijual secara komersial. 94%, bayangin lu. Di tahun 1980, post-it notes diluncurkan secara nasional di Amerika. Setahun kemudian sudah masuk ke Kanada dan Eropa, dan dari sana menyebar ke seluruh dunia. Sekarang, post-it notes tersedia dalam lebih dari 100 warna, berbagai ukuran, diproduksi dalam lebih dari 150 produk berbeda. Lebih dari 50 miliar lembar diproduksi setiap tahun. Dan Spencer, ilmuwan yang selama 4 tahun keliling kantor menawarkan lem yang gak ada yang mau, akhirnya dapat pengakuan yang layak. Dia dan Fry kemudian masuk ke National Investor Hall of Fame pada tahun 2010. Nah, sebelum gue tutup, satu fun fact yang menurut gue paling seru dari seluruh cerita ini. Warna kuning yang identik banget sama post-it notes itu bukan pilihan desain yang disengaja. Itu karena lab di sebelah ruangan Fry kebetulan punya sisa kertas berwarna kuning. Itu aja, gak ada riset warna, gak ada fokus grup soal psikologi kuning, gak ada strategi branding yang mewah. Yang gue suka dari cerita post-it notes ini adalah satu pelajaran yang menurut gue underrated banget. Kegagalan yang dipertahankan dengan yakin, itu beda dari kegagalan yang dibuang. Spencer bisa aja nulis formulanya di kertas, masukin laci, dan move on. Tapi dia nggak begitu. Dia terus presentasi, terus nyebarin, terus percaya bahwa ada sesuatu di sini, meskipun dia sendiri belum tahu sesuatu itu apa. Dan 12 tahun kemudian, seorang anggota paduan suara gereja yang frustasi sama pembatas bukunya yang terus jatuh, nemuin jawaban untuk pertanyaan yang Spencer belum pernah bisa rumuskan. Segitu dulu dari gue. Kalau kalian penasaran sama asal-usul penemuan lain yang gak kalian sangka, drop di komentar benda apa yang pengen kalian tahu kisah di baliknya. See you in the next video.